Ya, kembali lagi kita dalam program Bebas Utang episode khusus kali ini ya, soal rumahku nerakaku. Itu bahasan yang sangat menarik sekali ya. Kita lanjutkan tadi Pak Abu dan Bang Sades ya. Kalau misalkan nih pada satu kasus ya ada satu orang nasabah kan kemudian mengambil jasa ataupun mengambil kredit atas misalkan nih developernya awalnya tuh Abang Sades, kemudian di pertengahan perjalanan Abang kan hijrah, kemudian ternyata berpengaruh terhadap nasabah ya, juga ingin memutuskan hijrah. Artinya kan kredit harus diselesaikan urusannya ke bank, kemudian kan di sini ada tanggung jawabkah kira-kira developer ataupun apa yang kira-kira bisa dibantu oleh developer untuk bisa menyelesaikan nasabah, karena suka nasabahnya ikut panik juga nih kan, beberapa kali pertanyaan ya Pak ya, masuk tuh kira-kira susahnya minta ampun, apalagi harus menjual aset sementara asetnya ini susah laku ya. Memang semua tuh ketentuan Allah mempermudah kalau kita ingin, namun pada pelaksanaannya mungkin saja ada kendala gitu. Abang saya bantu nih dari segi apanya dulu nih kan. Nah, kalau mungkin dari developernya, artinya kan saya dulu sudah menjerumuskan dia nih, sudah membuka pintu utang kan gitu. Nah, mungkin nanti saya akan bantu proses dia bagaimana dia bisa menyelesaikan ke perbankan itu kan seperti apa. Kalau sebagai umat muslim tentunya saya pasti ya akan sampaikan bahwa cara-caranya supaya dia menghentikan itu seperti apa, langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Baik, Pak Abu, kira-kira Pak developer di sini bisa cukup membantu tidak kalau misalnya ada nasabah yang melakukan negosiasi dengan bank ternyata sulit sekali untuk bisa mendapatkan keputusan, nasabah itu bisa membayar cicilan saja tanpa harus bayar bunga. Kira-kira punya kekuatan nggak atau wewenang? Kalau wewenang tidak punya. Developer itu setelah pihak bank membayar cash kepada pihak developer, sebenarnya selesai, nggak ada hubungan lagi. Jadi tinggal pembeli dengan pihak bank, pihak si abang. Itu jadi kalau kita di masyarakat tanpa riba, untuk menghadapi pihak si abang ini nggak perlu siapa-siapa sebenarnya, nggak perlu lawyer, nggak perlu developer, nggak perlu. Kita bisa memohon sendiri kepada pihak si abang untuk menghilangkan atau menghapus bunga, denda, penalti dan segala macamnya itu yang berbau riba. Itu karena itu ada peraturannya dan kita menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita. Ini kan dilindungi, terdapat di Undang-Undang Dasar tahun 45 di pasal 29 bahwasanya negara menjamin bangsanya, rakyatnya menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, kan begitu. Nah, kebetulan kita alhamdulillah Islam. Nah, di dalam sebenarnya bukan di dalam agama Islam aja, di agama yang lain juga riba ini dilarang. Begitu. Jadi memang kita menjalankan dan ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bisa mengajukan itu. Cuman ya semuanya berproses. Di awal pasti ditolak. Namun dengan kita pertama-tama sekali bertobat dan berazam tidak melakukan hal riba lagi, Allah akan bantu. Allah permudah. Jadi miracle, keajaiban kalau istilah kita di MTR, unlogic itu datang dengan sendirinya. Baik, kembali ke tema kita ya, soal rumahku nerakaku. Tadi Abang sampaikan setelah 3 tahun menjalani proses ataupun bisnis properti, kemudian Abang ada desa dan kemudian hijrah untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena ada indikasi Abang merasakan keluarga Abang juga menjadi tidak harmonis, anak tadi karakternya berubah gitu. Nah, setelah Abang memutuskan selesai dari pekerjaan tersebut, ada perubahan kemudian di rumah tangga? Iya, perubahannya luar biasa sebenarnya. Semakin kita bertaubat, berazam, itu banyak sekali kemudahan yang Allah berikan, ya kan? Dan kita juga berusaha untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, ya kan? Bagaimana yang sudah kita pelajari juga di MTR dengan coach-coachnya, dengan ustadz-ustadznya, bahwa
yang saya yakini selama ini yaitu di surat At-Tolak ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di mana barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan jalan keluar, kata Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dan akan aku berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi disitulah min haitsu la yahtasibnya itu. Unlogic kalau di MTR itu disebut ya. Bahwa rezeki yang tak diduga-duga ini ada gitu. Bahkan saya dengan istri juga semakin harmonis, istri juga menerima kondisi apa adanya gitu kan. Anak sudah mulai berubah, ya kan, yang tadinya keras sekarang sudah menghafal Al-Quran gitu kan. Udah berubah lah, ya kan, walaupun memang kita harus terima ya, artinya ini loh kondisi kita hijrah itu bukan mudah gitu loh. Memang kita harus terima ya, inilah ketentuan Allah gitu. Oke. Kita ke kasus lain ya, Bang dan Pak Abu. Kalau tadi misalnya seseorang nasabah melihat situasi kredit rumahnya sebenarnya baik-baik saja, kemudian tidak ada masalah sama sekali sampai dengan selesai, tapi kita juga ingatkan bisa saja ini istitsrak begitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya pada kasus lain rumah sudah selesai, kredit lunas gitu ya, kemudian baru sadar nih setelah itu, baru ada entah itu cekcok ataupun ada masalah-masalah lain di rumah yang membuat suasana rumah itu seperti neraka. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus menjual rumah tersebut atau bagaimana nih kemudian? Dari Pak Abu? Kalau sepengetahuan saya, Bang Abror ya, rumah itu dulunya dicicil dengan riba. Yang haram itu perlakuan riba itu. Kalau rumahnya halal. Oke. Kalau misalnya rumah itu jadi haram, kita nggak bisa jalan dari Medan ke Takengon. Kenapa? Karena jalan dari Medan ke Takengon itu dibuat negara dengan berhutang dan riba. Haram kita gunakannya. Kalau misalnya rumah itu haram. Jadi hasil dari kita kan sebagian itu kan pokok, itu kan kita punya. Yang riba itulah yang perlakuan kita itu yang riba, atau perjanjian kita itu yang batil. Tapi kalau produknya udah lunas nih, udah halal buat kita gunakan, gak ada masalah. Nah, kalaupun masih ada, misalnya seperti yang Bang Abror tanyakan tadi, cekcok dan segala macam, screening dulu, mungkin ada dosa yang lain, ada maksiat yang lain, atau rumah lunas, mobil belum lunas, ya kan? Atau modal usaha harus di screening dulu. Tapi kalau hasil dari ini, yang sepengetahuan saya ya, hasil dari apa yang kita cicil itu, misalnya kayak saya lah, dulu saya beli mesin digital printing dengan kredit, mesin bordir. Nah, sekarang udah lunas, sekarang masih saya pakai. Itunya hal. Cuman waktu saya mencicil itu yang haram, itu yang nggak boleh. Nah, sekiranya itu belum lunas, masih ada cicilannya, stop atau dilunasin, dijualkah asetnya, atau kalau ada uang kita lunasin dengan membayar pokoknya saja, bunganya tidak kita bayar gitu. Oke, jadi kalau ada kasus model seperti ini ya, kembali introspeksi diri dulu. Iya. Saya sudah selesai itu masalah kredit rumah, kemudian ternyata masih ada masalah-masalah yang dihadapi. Ini harus direview kira-kira apa nih? Apakah tiba-tiba rupanya ternyata masih ada kredit yang lain ya? Bisa jadi, atau maksiat yang lain kan, begitu. Betul, baik. Kalau dari pengalaman Bang Sades, Bang, tadi sudah Abang sebutkan ya, Abang merasakan perubahan yang luar biasa setelah Abang berhenti dari pekerjaan Abang tersebut. Pernah berarti terpuruk pada titik misalnya terendah gitu, dari segi finansial, kemudian hubungan keluarga yang berantakan, pernah di titik itu? Saya? Ya, pernah. Pernah ya? Pernah. Oke, bisa cerita mungkin, jadi maksudnya sahabat muslim bisa mengambil pelajaran ya. Kalau tadi kan mungkin Abang hanya menyampaikan secara garis besar, Abang pernah merasakan proses yang tidak nyaman, kemudian setelah meninggalkan pekerjaan Abang berubah, merasakan kenyamanan gitu ya. Nah, apa yang kira-kira Abang alami pada titik terendah, kemudian memang betul-betul miracle ataupun keajaiban itu Abang rasakan gitu? Ya,
mungkin seperti yang Pak Abu tadi jelaskan kan, pada saat sampai pada titik nadir itu tadi, saya jenuh dengan pekerjaan itu, nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu kan, ke kiri salah, ke kanan salah, bolak-balik salah. Akhirnya ada seorang sahabat saya itu waktu itu membawa saya lah kan, bergabung di komunitas masyarakat tanpa riba. Semenjak itu pada saat saya mengikuti acara itu tumpah semuanya. Ya kan, mungkin kalau kita tampung tuh air mata saya itu nggak tahu lah, seember mungkin ada kan, begitulah istilahnya kan. Nah disitulah tumpah semuanya, saya merasa penyesalan yang luar biasa gitu. Ya kan, penyesalan yang luar biasa, sehingga di situ saya mulai bertobat, ya kan, berazam melepaskan utang dan riba ini semua yang udah sudah mendarah di dalam badan saya kan. Nah akhirnya di situ saya mulai memperbaiki kehidupan saya pelan-pelan, mulai memperbaiki cara-cara usaha saya, ya kan, mulai memperbaiki kehidupan keluarga. Akhirnya dengan sendiri keajaiban-keajaiban itu juga miracle unlogic itu datang kepada saya. Dan yang dalam proses itu memang luar biasa gitu ya. Memang kita harus sabar gitu, karena memang kita disuruh untuk sabar, sholat dan sabar aja. Jadi itu yang saya jalankan. Memang banyak prosesnya itu luar biasa. Tapi akhirnya alhamdulillah gitu, semuanya berubah gitu. Oke. Ya, baik, ini menarik pembahasan kita sebelumnya. Apalagi ini masalah rumah ya. Semua orang kembali lagi membutuhkan rumah. Bahkan orang yang melakukan orang yang baru rumah tangga di usia muda juga tujuan utama juga langsung ingin punya rumah. Nah, nanti mungkin kita akan bisa dengarkan kiat-kiat dari dua narasumber kita, kira-kira seperti apa sih seharusnya ketika kita ingin punya rumah dan cara yang harus kita tempuh untuk bisa memiliki rumah idaman namun juga penuh berkah dan penuh kenyamanan. Setelah jeda kita akan lanjutkan sahabat di segmen terakhir, tetap di program Bebas Hutang. Saya segera kembali.